tidak diamalkan. Contohnya seperti hadis yang mansukh, hadis yang telah dihapuskan, maka hadis ini tidak diamalkan. Begitu juga hadis yang diamalkan. Hadis yang diamalkan berarti hadisnya tidak mansukh. Seperti itu. Dan kemarin kita telah membahas juga tentang hadis sahih. Yang mana hadis sahih adalah hadis yang sanadnya itu sambung. Sanadnya tersambung dari awal sanad sampai akhir sanad. Ila mislihi an mislihi ila muntaha, dari semisal ataupun dari awal sanad sampai akhir sanad. Ada musyududi wa illah, dan tidak ada syad di situ, dan juga tidak ada illah, tidak ada cacatnya hadis sahih tersebut. Kemarin kita sampai hadis apa ya? Sampai mana kemarin? Nah, soalnya kemarin kan kita sudah dibahas ya. Tadi sudah bahas syarat-syaratnya, juga kita sudah bahas. Terus contohnya kemarin Anda ingat sampai contohnya. Salah satu contoh hadis makbul kita kemarin sempat belum membahasnya. Ya, hadis makbul kita belum sempat membahasnya. Oh ya, kemarin Anda baru ingat ada yang bertanya bahwa bagaimana hukum hadis tentang kebersihan an-nadhafatu minal iman, seperti itu kan. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Bas rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Anda dengar dari rekamannya, bahwasanya hadis makbul, hadis an-nadhafatu minal iman, itu pada dasarnya hadisnya adalah lemah, hadisnya adalah dhaif. Bahkan ada sebagian hadisnya ini adalah maudhu'. Namun secara makna itu hadisnya sahih, secara makna sahih. Karena ada hadis-hadis yang lain yang menggunakan lafaz kebersihan juga, contohnya at-taharatu syatrul iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Taharah di sini maksudnya adalah sama, an-nadhafah, kebersihan juga. Dan juga ada hadis pendukung yang lainnya. Jadi artinya hadis an-nadhafatu minal iman itu sahih dilihat dari maknanya saja. Sedangkan untuk sanadnya hadis tersebut adalah tidak sahih. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang syarat-syarat diterimanya hadis. Maksudnya hadis sahih itu ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Di antaranya kita sanad yang pertama, yaitu bersambungnya sanad. Jadi kalau misalnya ada sebuah perawi yang sanadnya terputus, entah itu di tengah, entah itu di awal sanad, entah itu di akhir sanad, maka dia tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Itu. Dan kemarin juga kita telah membahas, yaitu syarat selanjutnya adalah turwah. Jadi seorang perawi itu harus adil. Maksudnya adil bagaimana? Adil maksudnya adalah periwayatannya adalah disifati, orang yang meriwayatkan hadis itu disifati dengan yang pertama baligh, tentunya ya, baligh, terus berakal, tidak gila, ghairul fasik, bukan orang-orang yang fasik, wa ghairul mahrumil muru'ah. Kemudian Ana belum sempat menjelaskan ghairul mahrumil muru'ah apa maksudnya. Ghairul mahrumil muru'ah maksudnya adalah seorang perawi itu apabila kehilangan kehormatannya ataupun muru'ahnya itu hilang, maka peneliti hadis ataupun
pentarjih hadis seperti Imam Bukhari ataupun ahlu hadis yang lainnya, itu akan menurunkan derajat hadis tersebut. Bahkan bisa jadi dari hadis sahih bisa menjadi hadis dhaif atau hadis hasan bisa. Mengapa? Karena dia kehilangan apa ya, muruah. Contohnya kehilangan muruah itu seperti apa? Ya contohnya misalnya seorang perawi itu bercanda kepada seseorang misalnya sampai kehormatannya itu hilang gitu. Sampai kehormatannya hilang atau melakukan suatu tindakan yang membuat muruahnya itu tercoreng seperti itu. Nah, inilah apa namanya sangat telitinya atau sangat hati-hatinya seorang peneliti hadis sampai pada taraf menjaga muruah saja itu diperhatikan gitu. Dan selanjutnya adalah dhabtur ruwah, yaitu dhabtu itu kemarin sudah dua, dhabtu sodar wa dhabtu kitabah. Ada kalanya seorang perawi hadis itu kuat hafalannya dan juga kuat tulisannya. Kalau sodar itu hafalan, sedangkan kitabah itu adalah tulisan. Selanjutnya adalah yang kemarin ada musyudzud, tanpa adanya syadz. Syadz di sini maksudnya apa? Syadz adalah perawi hadis itu tidak menyelisihi kesikohannya dengan perawi hadis yang lebih sikoh darinya. Misalnya ada seorang perawi hadis yang meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis ini itu berbeda dengan perawi hadis yang lain, sedangkan perawi hadis yang lain itu lebih sikoh darinya. Seperti itu. Maka ini hadis tersebut menjadi syadz, menjadi syadz. Dan yang terakhir adalah illah. Illah itu maksudnya apa? Illah maksudnya adalah cacat, cacat hadisnya. Maksudnya ada sisi kecacatan hadisnya secara khafi, secara samar, yang mana sangat tidak jelas apa namanya, kalau nampak hadis itu sahih. Padahal apabila diteliti maka hadis tersebut rancau gitu. Dijelaskan di sini yaqdahu fi sihhatil hadis, sehingga karena sebab illah tersebut menjadi rancau apa kesahihan hadis tersebut, menjadi tercerai-berai kesahihan hadis tersebut. Ma'anna dhahira salamatu minhu. Sedangkan secara zahirnya hadis tersebut itu ya kelihatannya itu selalu sanad kan, terus juga apa periwayatannya tidak ada bermasalah. Padahal sebenarnya itu bermasalah. Biasanya hadis seperti ini itu pelakunya adalah mudallis, perawi hadis yang mudallis, yang suka mentadlis hadis gitu. Nah, kesimpulan di atas kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya syarat-syarat yang terpenuhi harus yang pertama adalah itu selalu sanad, yang kedua adalah turwah, yang ketiga turwah, yang keempat ada musyudud, dan kelima adalah ada mulailah. Ini teman-teman sekalian harus menghafalkannya ya, harus menghafalkan 5 syarat ini yang harus dipenuhi begitu. Salah satu contoh hadis, kita kemarin sampai sini ya. Salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau bersabda haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Qara'a fil maghribi bit-tur. Haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Jadi Abdullah adalah anaknya Yusuf gitu ya. Qala akhbarana. Abdullah bin Yusuf ini berkata telah menghabarkan padaku Malik an Ibn Shihab. Malik ini apa namanya? Dia mu'ananah kepada Shihab. Jadi kalau ada periwayatan kok an, berarti dia mu'ananah. Nah, di situ ada persyaratan an-anah itu syaratnya adalah dia bukan seorang mudalis. Apabila seorang mudalis,
maka dia tidak diterima mu'ananahnya. An Muhammad bin Jubair. Nah, di sini juga Syihab juga mu'ananah juga ya. Muhammad bin Jubair bin Mut'aim an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jubair bin Mut'aim an abihi, ia mengatakan pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca pada maghrib, pada waktu maghrib itu surat At-Tur begitu. Bagaimana kedudukan hadisnya? Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dengan apa sebabnya? Fada hadis yang sahih karena sanaduhu muttasil. Yang pertama adalah sanadnya menyambung. Idz anna kulla rawin min ruwatihi sam'uhu min syaikhihi. Sebabnya apa? Karena setiap perawi dari perawi hadis itu mendengarkan dari syekhnya langsung, mendengarkan dari gurunya langsung. Contohnya ini, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf itu adalah murid dari Imam Malik. Begitu. Imam Malik dengar dari Ibnu Syihab dan begitu seterusnya. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama, itu selalu sanad. Itu selalu sanad. Meskipun di sini ada mu'ananahnya. Wa amma an anatu Malik wa Ibnu Syihab wa Ibnu Jubair. Sedangkan mu'ananah dari Imam Malik, terus Ibnu Syihab dan Ibnu Jubair, apa bacanya? Ibnu Jubair famahmulatun ala ittisali. Maka dimungkinkan untuk ittisal sanatnya. Maka ada kemungkinan untuk sanatnya itu bersambung gitu. Mengapa? Li'annahum ghairu mudallisin. Karena mereka itu bukan biasa perawi hadis yang suka mentadlis hadis. Insya Allah nanti kita akan menjelaskan apa itu mudallis. Akan ada pembahasan berikutnya apa itu mudallis begitu. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua, apa itu? Wali anna arwatuhu udul. Wali anna arwatuhu udulun dhabitun. Karena perawi-perawinya setiap setiap perawi hadis itu memiliki sifat yang udul. Berarti dia perawinya bukan fasik yang pertama. Dia baligh tentunya. Ketika menyampaikan hadis kepada orang lain, dia baligh. Dan seterusnya, dia tidak kehilangan muruahnya. Coba kita lihat, apalagi Imam Malik, Masya Allah, muruahnya itu sangat luar biasa. Ketika bermajlis kepada murid-muridnya, kewibawaan di depan murid-muridnya itu sangat mencolok sekali. Sangat mencolok sekali. Bahkan Imam Malik itu adalah salah satu-satunya ulama yang sangat mengedepankan adab. Sangat mengedepankan adab dalam menuntut ilmu. Begitu. Meskipun dalam hal pakaian saja sangat memperhatikan hal tersebut. Itu dari sisi Imam Malik seperti itu. Dan semuanya dhabit. Dhabit berarti hafalannya kuat dan juga memiliki tulisan-tulisan yang bisa memperkuat hafalannya, ataupun tulisannya itu tidak acak-acakan seperti itu ya. Maksudnya tulisannya itu tidak hilang atau apa. Kan ada sebagian perawi hadis itu yang tulisannya sama dengan tetangganya misalnya. Dan ini akan menyebabkan turunnya derajat hadis karena tulisan perawi hadis tersebut itu sama dengan orang lain seperti itu. Selain kita akan melihat bagaimana ulama jarh wa ta'dil itu mensifati mereka gitu. Wa hadi awsafuhum inda ulama al-jahri wa ta'dil. Inilah sifat-sifat mereka yang telah disifati oleh ulama jahr wa ta'dil. Ulama jarhi wa ta'dil. Yang pertama, Abdullah bin Yusuf, thiqatun muttaqinun. Abdullah bin Yusuf adalah seorang ulama hadis. Yang pertama, perawi hadis yang pertama adalah thiqah. Dia adalah yang thiqah.
terpercaya. Yang kedua adalah mutqin. Artinya mutqin di sini adalah itqon. Dia memiliki hafal yang kuat dan juga cerdas begitu. Dan yang kedua, Imam Malik bin Anas. Dia seorang imam. Jadi di sini teman-teman sekalian, apabila perawi hadis itu memiliki kedudukan sebagai imam, maka tidak diragukan lagi tentang kesepahannya seperti itu. Apabila seorang muhadis, seorang perawi hadis itu imam, maka dia sangat apa ya, kesikohannya itu lebih dominan gitu daripada tidak sikohnya. Dan juga dia adalah hafidh. Hafidh maksudnya apa? Hafidh di sini adalah dia telah banyak menghafal hadis sampai ratusan ribu hadis gitu. Kalau sampai sudah dijuluki al-hafidh, jadi dia sudah menjadi ulama hadis dan juga memiliki banyak hafalan hadis. Ya, bagaimana dia tidak memiliki banyak hafalan hadis? Sedangkan apa namanya dia adalah seorang perawi hadis. Tentunya mau tidak mau ya harus punya banyak hafalan hadis. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pekan yang lalu, bagaimana ceritanya Imam Bukhari rahimahullah taala ketika ke Baghdad dibertemukan dengan 10 orang, kita situ hafalannya. Ada 100 hadis yang diacak perawi dan juga matanya. Nyatanya apa? Imam Bukhari mampu membenarkan hadis tersebut plus juga perawi-perawi hadisnya. Ini menandakan bahwasanya perawi hadis yang dikatakan hafidh itu memiliki banyak hafalan, dan juga perawi hadis yang dikatakan dhabit siqah itu juga harus memiliki hafalan yang kuat seperti itu. Dan selanjutnya adalah Ibnu Syihab bin Zuhri. Faqihun hafidun mutafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Nah ini Ibnu Syihab ini adalah pendapatnya bagi ulama jarh wa ta'dil bahwasanya beliau adalah orang yang faqih. Dan selanjutnya dia adalah orang yang hafidh muttafaq ala jalalatihi wa itqanihi. Dan dia juga apa namanya disepakati oleh orang-orang pada generasinya atas kemuliaannya jalalatihi wa itqanihi, dan itqannya, kecerdasannya, apalagi kemungkinan hafalannya seperti itu. Ini ada pertanyaan yang bagus. Afan Ustadz, bagaimana cara kita tahu sifat-sifat para perawi? Apakah harus banyak baca sejarah atau gimana Ustadz? Ada suatu buku, satu kitab yang membahas tentang sifat-sifat perawi. Makanya di dalam bab ini, di dalam kitab ini ada nanti pembahasannya jarhu wa ta'dil. Jarhu wa ta'dil ini termasuk pembahasan yang lumayan berat ya. Bagaimana kita bisa tahu sifat-sifat mereka? Ya dari kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama ahlu hadis yang telah mengumpulkan sifat-sifat mereka begitu. Kalau misalnya kita cari tahu sendiri ya kita jauh dari zaman mereka pertama, ya kan? Tentunya kita harus merujuk kepada kitab-kitab ulama yang terdahulu seperti itu. Insya Allah kalau misalnya ada mahasiswa yang dia itu jurusannya al-hadis misalnya, pasti akan tidak asing nama-nama dari perawi hadis gitu, karena banyak sekali perawi hadis dan juga akan disebutkan sifat-sifatnya dalam bab jarhu wa ta'dil seperti itu. Ya, banyak baca. Semuanya itu, banyak baca dan juga mengingat nama dan sifat mereka juga. Banyak baca hadis,
ya kan, banyak baca hadis dan juga banyak-banyak membaca semuanya lah ya, bukan hanya hadis, semua bidang ilmu tentunya harus banyak membaca gitu, tentunya harus banyak membaca. Kalau nggak banyak membaca ya gimana kita mendapatkan ilmu gitu kan, kita harus banyak membaca gitu. Dan selanjutnya ada uh, Jubair bin Mut'aim adalah sahabi. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya semua sahabi tidak perlu kita tahu, kita kita tidak perlu kita cari tahu sifatnya bagaimana, apakah dia itu apanya udul, tidak perlu, karena semua sahabat itu pertama dia pasti udul adil, yang kedua psikohnya nggak usah ditanya lagi begitu, karena memang sahabat itu nggak mungkin kan, sudah dijamin oleh Allah Taala bahwasanya sahabat itu apa namanya, orang yang terpilih dan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Itu artinya bahwa pembahasan tentang sahabat yang jarh wa ta'dil tidak usah dibahas, karena memang kalau udah ada sahabat berarti dia adalah udul gitu, adil sahabat. Nah, selanjutnya udah ya, Jubair bin Mut'im juga sahabi. Muhammad bin Jubair, ya sebelumnya Muhammad bin Jubair seorang tabi'in, dia adalah sikoh. Jadi secara gak turun apa sifat-sifat yang sudah disifati oleh ulama jarh wa ta'dil yang di atas tadi, bahwa bisa disimpulkan bahwa bisa disimpulkan hadis yang tadi, mana tadi hilang. Nah ya, nih pinter ya. Oh, bukan. Nah di sini, jadi apa namanya, dari hadis di atas bahwa bisa disimpulkan hadis tersebut adalah hadis sahih karena memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama dialah mutasil ittisalul sanad jelas, yang kedua adalah turwah semuanya udul, yang ketiga dokturwah semuanya bobit, yang keempat ada musyudud, tidak ada satupun di situ ataupun hadis tersebut tidak ada yang syad dengan ulama-ulama atau tabiin yang lebih sikoh darinya, dan yang terakhir adalah ada mulailah dan juga tidak ada catat di dalamnya. Tentunya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Lalu bagaimana hukum hadis sahih? Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang wajib untuk diamalkan sesuai yang sudah kemarin kita sebutkan, bahwasanya hadis sahih itu hadis yang wajib diamalkan, entah itu sahih, entah itu ahad, entah itu mutawatir, tetap harus diamalkan, karena ada sebagian kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir saja. Ini salah, karena memang banyak sekali hadis-hadis ahad daripada hadis-hadis mutawatir. Nah, selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya,
al-muradu biqaulihim hada haditsun sahihun. Maksud perkataan ini adalah hadis sahih, atau hada hadisun ghairu sahihin, atau hadis ini adalah tidak sahih. Maksudnya apa sih? Di sini ulama berpendapat yang pertama, al-muradu biqaulihim hada hadisun sahihun anna syurutul khamsata sabiqata qad tahaqqaqat fihi. Yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan perkataan hada hadisun sahihun, bahwasanya 5 syarat yang tadi yang sudah kita pelajari itu telah terpenuhi. La annahu maqtu'un bi sihhatihi. Tapi bukan berarti paten bahwasanya hadis yang yang sahih tersebut itu sahih fi nafsi al-amr, pada perkara yang sama begitu. Li jawazil khata'i wa nisyani ala thiqati. Maka bisa jadi orang yang siqah, yang dijuluki siqah ulama hadis, itu juga terkadang ia terjatuh dalam kesalahan. Itu artinya meskipun hadisnya sahih, bukan berarti orang yang meriwayatkan hadis yang di dalamnya itu sama sekali tidak melakukan kesalahan gitu. Jadi bisa jadi orang yang siqah, orang yang yang disifati ulama itu dhabit, bukan berarti mereka tidak melakukan kesalahan. Dan yang kedua, jadi dimaksud dengan pernyataan hadis ini tidak sahih karena apa? Karena tidak terpenuhinya 5 syarat di atas. Jadi yang menjadi patokan itu adalah terpenuhinya 5 syarat tadi. Sedangkan patennya kesalahan dalam perawi hadis itu tidak menjamin perawi hadis itu sama sekali tidak melakukan kesalahan begitu. Dan juga di sini diterangkan bahwasanya al-muradu biqaulihim hada haditsun ghairu sahih annahu lam tuhaqqiq fihi syurutu sihhati al-khamsati sabiqati kulluha aw ba'duha. Yang dimaksud adalah karena tidak terpenuhinya 5 syarat tadi. Kalau hadisnya tidak sahih berarti hadis tersebut tidak memenuhi 5 syarat tadi. Tapi bukan berarti di sini dijelaskan la annahu kadibun fi nafsi amr. Dalam satu sisi juga bukan berarti hadis tersebut, orang yang menukilkan hadis tersebut adalah orang yang dusta, bukan berarti seperti itu. Ada kalanya disebutkan bijawazi isabati man huwa kasirul khata'i, bijawazi isabati man huwa kasirul khata'i. Bisa jadi orang yang melakukan kesalahan itu juga ada sisi benarnya seperti itu. Jadi tidak paten yang tidak sahih hadisnya terus perawinya itu tidak melakukan tidak ada kebenaran ketika melakukan hadis yang lain, tidak seperti itu. Ada sisi benarnya meskipun banyak salahnya seperti itu. Bukan berarti juga ia itu seorang pendusta seperti itu. Bukan berarti seorang pendusta. Namun karena tidak terpenuhinya 5 syarat tadi, maka hadis tersebut tidak dikatakan hadis sahih. Bisa jadi hadisnya turun dari hadis sahih menjadi hadis hasan karena tidak terpenuhinya 5 syarat tadi. Atau bahkan lebih rendah lagi hadis dhaif. Itu. Dan pembahasan yang selanjutnya, hal yujzamu fi isnadi annahu asahul asanidi mutlaqan. Apakah boleh kita itu mempatenkan suatu sanad bahwasanya sanad tersebut adalah sanad yang paling sahih secara mutlak itu. Al-mukhtaru annahu la yujzamu fi isnadi annahu asahul asanidi mutlaqan. Pendapat yang paling terpilih bahwasanya tidaklah dipastikan suatu sanad itu pasti sahihnya itu mutlak gitu. Mutlak secara mutlak pasti sahih gitu. Enggak. Di anna tafawuta maratib sahih mabniun ala tamakkuni isnadi min syuruti sihhati. Karena
kesahihan sebuah hadis itu dibangun dari 5 syarat tadi. Jadi misalnya ada satu perawi hadis yang biasanya dia siqah, biasanya dia itu dobit, tapi karena tidak terpenuhinya 5 syarat tadi, ataupun ada perawi hadis yang lain yang meriwayatkan hadisnya itu tidak terpenuhinya, maka hadis tersebut tidak sahih seperti itu. Jadi tidaklah mutlak itu, tidak menjadi mutlak hadis tersebut hadisnya sahih. Di sini ada sebagian ulama ataupun ulama hadis yang berpendapat ada sebagian sanad-sanad yang mereka itu tidak diragukan lagi kekuatan hadisnya. Apabila ada sanad-sanad ini pada suatu hadis, maka tidak diragukan lagi kesahihan hadis tersebut. Contohnya di sini apa? Yang pertama, sanad hadis dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya. Apabila ada di sini Az-Zuhri an Salim an abihi, maka hal itu diriwayatkan dari Ishaq bin Rohawi dan Ahmad. Jadi di sini Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya itu para ulama berpendapat, ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ada sanad hadis ini, maka dipastikan hadis itu kuat gitu. Hadis itu kuat. Nah, tadi yang dimaksud adalah hal yujzamu fi isnadi annahu asahul asani di mutlaqan. Maksudnya adalah apakah ada satu sanad hadis yang mutlak kesahihannya gitu kan? Ya, pasti tentunya tidak. Karena apa? Karena ada tidak mungkin semuanya dari dari awal sampai akhir itu dia imam semua, kan tidak ada, pasti ada sebagian atau salah satu perawi hadis yang dia hanya sikoh saja, atau dia hanya modul saja seperti itu, atau dia hanya dhabit saja, tergantung variasi dari perawi hadis begitu. Nah, itu tidak bisa menjadi patokan hadis tersebut hadis yang paling kuat. Nah, di sini ada ulama berpendapat sebagian jalur-jalur sanad yang diyakini kekuatan hadisnya. Yang pertama Az-Zuhri dari Salim, dan yang kedua Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali. Itu yang kedua Ibnu Sirin an Ubaidah an Ali. Ruya zalika an Ibni Madani wal Fallasi gitu. Jadi kedua tadi dari Zuhri dari Salim dari bapaknya, terus yang kedua Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali, maka ulama hadis itu berpendapat bahwa tidak diragukan lagi kekuatan hadisnya. Dan yang ketiga adalah Al-A'mash an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah ruya zalika an ibni Ma'in. Di sini juga yang ketiga yang diakui oleh ulama hadis sanadnya yang kuat adalah Al-A'mash. Jadi kalau misalnya antum dapati sebuah hadis kok ada nama Al-A'mash terus setelahnya ada Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah, maka kebanyakan ulama hadis itu menjadikan hadis tersebut derajatnya kuat gitu, dikarenakan sanadnya. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari bapaknya dari Ali. Itu diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Itu. Dan selanjutnya bisa antum baca sendiri. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah ma huwa awwalu musannafin fi sahih mujarradi. Kitab apa
yang pertama kali ditulis pada kitab Sahih saja. Jadi ada para ulama terdahulu, ulama hadis itu menuliskan hadisnya di dalam bukunya itu hanya Sahih saja. Ada juga yang menuliskan Sahih dan juga ada sebagian yang tidak Sahih. Pertama, yang meriwayatkan Sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Sudah tidak asing lagi nama beliau, Sahih Al-Bukhari. Summa Sahihu Muslim, yang kedua adalah Sahih Muslim. Wahuma asahul kutubi ba'dal Quran. Kata kata alif buku Dr. Muhammad Tohan, bahwasanya jalur dari hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu kesahihannya itu lebih sahih setelah Al-Quran. Jadi kalau Quran kan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka setelah Al-Quran itu adalah yang diakui kesahihannya adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Waqad ajma'at al-ummatu ala talaqi kitabihima bil qabul. Dan para umat itu telah bersepakat untuk menerima hadis tersebut. Jadi semuanya bersepakat ya. Semuanya. Tidak ada satupun yang menentang bahwasanya hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak sahih. Semuanya menerimanya. Terus ada pertanyaan. Imam Bukhari, Imam Muslim, mana yang paling sahih hadis keduanya? Nah, mu'alif ini menerangkan bahwasanya wal Bukhari asahuma wa aksaruhuma fawaida. Nah, Imam Bukhari itu dia lebih sahih daripada Imam Muslim, Sahih Muslim. Itu. Al-Bukhari asahuma wa aksaruhuma, dan lebih banyak juga faedah-faedah yang ada pada Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Wadhalika li'anna ahadits al-Bukhari asyaddu ittisalan. Karena Imam Bukhari itu dalam hadisnya mutasilnya itu sangatlah sangat keras gitu, pokoknya asyaddu ittisalan, sangat keras penyambungannya gitu. Wa awsaqu rijalan, dan lebih sikoh lagi rijal hadisnya daripada Imam Sahih Muslim gitu. Wali anna fihi minal istinbati fiqhiyati. Nah, di dalam Imam Bukhari kelebihannya adalah ada istinbat pada kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita perhatikan setiap judul yang Imam Bukhari berikan di kitabnya itu adalah pemikiran dari beliau sendiri. Itu adalah salah satu istinbat dari beliau. Sedangkan Imam Muslim kebanyakan judul yang ada pada kitab Imam Muslim adalah dari pemikiran Imam An-Nawawi. Jadi beliau Imam Muslim itu mengambil judul itu kebanyakan dari Imam An-Nawawi, seperti itu. Dan juga kelebihannya apa? Wanukatil hukamiyati malaysa fi sahih Muslim. Wanukat itu artinya apa? Wanukat di sini apa artinya? Wanukati apa? Wanukatil hukmiyati malaysa fi sahih Muslim. Jadi berbagai suluk-buluk tentang hukum itu ada pada Imam Bukhari, sedangkan Imam Muslim itu tidak ada gitu. Jadi lebih banyak, lebih kompleks topik tentang hukum-hukum pada Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Itulah sebabnya mengapa Imam Bukhari itu lebih kuat ataupun lebih sahih daripada Imam Muslim. Nah, selain itu juga yang tidak dibahas di buku ini adalah bahwasanya Imam Bukhari, mengapa Imam Bukhari itu lebih Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada Sahih Muslim? Karena
dari ittisalus sanad itu Imam Bukhari itu wajib bertemu langsung kepada gurunya. Ketika apa namanya ingin mengambil sebuah hadis, maka Imam Bukhari itu mensyaratkan harus bertemu dengan gurunya, bertemu dengan perawi hadis tersebut. Meskipun apa namanya tidak dipandang satu zaman. Kalau misalnya Imam Muslim kan yang penting satu zaman, satu masa, terus satu tempat, dan tidak diteliti apakah perawi hadis tersebut bertemu dengan apa namanya perawi hadisnya atau tidak diteliti lagi. Yang penting satu zaman, lalu satu masa, maka sudah dipastikan perawi ini bertemu langsung. Nah, sedangkan Imam Bukhari tidak cukup. Dia harus meneliti apakah hadis tersebut bertemu atau tidak, meskipun satu zaman, meskipun satu apa namanya satu wilayah gitu, tetap Imam Bukhari tetap akan memeriksa ini hadis perawi hadisnya itu mengambil hadisnya itu secara langsung atau tidak begitu. Makanya itulah sebabnya Imam Bukhari itu lebih asyad lagi, lebih teliti lagi dalam mengambil hadis daripada Imam Muslim. Ada wa kaunu sahih Bukhari asahu min sahih Muslim innama huwa bi'tibaril majmu'i. Ini keberadaan ataupun sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim itu hanya pandangan secara umum saja. Jadi pandangan secara umum memang sahih Bukhari dan sahih Muslim itu lebih sahih daripada Imam Bukhari itu lebih unggul secara umum begitu. Wa illa faqad yujadu ba'dul hadis fi Muslim aqwa min ba'dil hadis fi Bukhari. Wa illa meskipun faqad yujadu meskipun ditemukan juga sebagian hadis-hadis pada Sahih Muslim itu lebih kuat daripada hadisnya Imam Bukhari. Jadi kalau misalnya diteliti secara satu persatu, secara khusus ya, bukan secara umum, maka ada sebagian hadis Imam Bukhari, Imam Muslim itu lebih kuat hadisnya daripada hadis Imam Bukhari begitu. Jadi secara umum saja gitu. Namun secara khususnya memang Imam Muslim itu sebagian hadisnya lebih kuat daripada Imam Bukhari gitu. Imam Bukhari. Mungkinlah dengan catatan juga inna sahih Muslim asahu wa sawabu huwal qaulul awal. Dan dikatakan juga bahwasanya inna sahih Muslim asahu, bahwasanya sahih Muslim itu lebih asah daripada Imam Bukhari. Namun yang paling rajih, yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat yang pertama, yaitu antara Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kitab sahihnya itu lebih kuat Imam Bukhari begitu. Di sini ada pembahasan yang menarik. Hal istau abas sahiha awil tazama. Apakah kedua Imam Muslim dan Imam Bukhari itu telah mencakup hadis sahihnya atau melazimkan harus sahih gitu, melazimkan kesahihannya? Maka jawabannya apa? Lam yastaw'ibil Bukhari wa Muslimu as-sahiha fi sahihihima. Lam yastaw'abu. Maka tidak mencakup, Imam Bukhari itu tidak mencakup, tidak melazimkan, dan Imam Muslim juga sama sahih pada sahihihima, pada kedua kitab sahihnya. Wala iltizamahu. Faqad qala al-Bukhari ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha wa taraktu minas sihahi li hali tuli. Nah, begitu. Kata Imam Bukhari, ma adkhaltu fi kitabil jami', aku tidak memasukkan pada kitabku ini, yaitu al-jami'. Jadi kitab Imam Bukhari itu adalah al-jami'. Panjang ya nama, anak-anak lupa juga namanya al-jami'. Illa masah, kecuali hanya hadis sahih saja. Wa taraktu min sihahi li hali. Ada, dan juga Imam Bukhari mengatakan sebagian juga
aku tinggalkan. Maksudnya, dan aku juga meninggalkan hadis-hadis sahih karena keadaan yang panjang. Jadi hadisnya itu panjang, jadi sehingga apa namanya beliau tinggalkan hadisnya. Waqala Muslim, dan Muslim berkata, laisa kullu syai'in indi sahihun wada'tuhu hahuna. Tidak semuanya, wa laisa kullu syai'in, tidaklah hadis yang yang aku miliki, kata Imam Muslim, sahihun, yang sahih, wada'tuhu hahuna, yang aku letakkan di sini, innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Jadi hadis-hadis yang sahih itu tidak semuanya aku letakkan di buku Imam Muslim tersebut. Maksudnya seperti itu. Jadi semua hadis sahih yang Imam Muslim itu hafalkan, tidak semuanya serta-merta ia letakkan pada kitabnya. Akan tetapi Imam Muslim itu hanya menulis bukunya sesuai dengan kesepakatan sebenarnya yang telah disepakati oleh para ulama hadis pada zamannya begitu. Jadi apa namanya pernyataan apakah cukup seseorang hanya berpegang teguh kepada hadis Bukhari dan Muslim? Jawabannya tentunya tidak. Mengapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang apa namanya beliau tidak tuliskan di dalamnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya Imam Bukhari itu telah menghafal hadis 100.000 hadis, itu hadis sahih. Dan 200.000 hadis itu hadis dhaif. Bayangkan. Namun yang ditulis apa? Hanya berapa? 4.000 hadis. 4.000 hadis. 4.000 hadis ini yang apa mak dihapuskan pengulangan-pengulangannya. Jadi ada hadis yang pembahasannya itu hanya pengulangan saja, akhirnya tidak dimasukkan sehingga tidak ada terjadi pengulangan begitu. Akhirnya apa? Menjadi 4.000 hadis. Jadi berapa hadis yang dimasukkan? Tidak ada seperempatnya bahkan. Dan hadis dhaif ini teman-teman sekalian lebih banyak daripada hadis sahih yang beliau hafalkan. Apa tujuan beliau? Agar tahu ketika para orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyampaikan hadis dhaif atau hadis yang maudhu sekalipun, maka Imam Bukhari ini tahu dan membenarkan hadis tersebut. Gitu. Jadi persepsi orang yang mengatakan saya mencukupkan diri hanya pada hadis Imam Bukhari dan Muslim, ini adalah kesalahan yang fatal. Kita juga harus merujuk kepada hadis-hadis yang lain seperti Sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain. Tentunya hadis-hadis yang selain Imam Bukhari seperti Mustadrak Al-Hakim, yang beliau adalah seorang muhadis juga, namun kelemahannya adalah apa? Bermudah-mudahan tasahul, yaitu bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Dan ini menandakan kita harus ketika kita ingin mengambil hadis dari beliau, kita harus menelitinya lagi gitu. Harus menelitinya lagi. Begitu juga dengan hadis Ibnu Hibban, terus apa lagi? Ya, hadis Mustadrak Al-Hakim, dan yang kedua ada hadis Ibnu Hibban. Sunan Ibnu Hibban ya kayaknya. Ada lupa juga. Sunan Ibnu Hibban gitu. Insya Allah nanti ada pembahasan selanjutnya. Dan pembahasan selanjutnya adalah hal fatahuma syai'un katsirun aw qalilun minas sahihi. Apakah keduanya itu luput dari sesuatu itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang sahih? Maksudnya apa? Apakah hadis yang sahih itu yang tidak dimasukkan ke dalam kitabnya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Maka jawabannya qala al-Hafidz Ibnu Akhram. Al-Hafidz Ibnu Akhram adalah seorang muhaddis, yaitu siapa beliau? Muhammad bin adalah Muhammad bin Yaqub bin Akhram, yaitu guru dari Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan lam yafut huma illa qalil. Tidaklah
Yafut itu artinya gimana sih? Luput ataupun tidaklah luput hadis sahih tersebut kecuali hanya sedikit. Wa ankara hadza wa unkira hadza alaihi, akan tetapi perkataan Hafidz Ibnu Al-Akhram ini diingkari kebanyakan oleh para ulama hadis. Mengapa? Karena memang banyak sekali hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya tadi yang sudah disebutkan, berapa banyak hafalan Imam Bukhari tentang hadis sahih dan berapa persenkah yang dimasukkan hadis sahih ke dalam kitab sahihnya. Sangat banyak sekali yang tidak dimasukkan ke dalam kitabnya. Maka Al-Mustadrak Al-Hakim itu menuliskan kitab yang Imam Bukhari itu tidak masukkan ke dalamnya. Nah, Mustadrak Imam Hakim, Mustadrak Al-Hakim ini di kitab tersebut mencakup hadis-hadis yang tidak dimasukkan hadis Imam Bukhari ke dalam kitabnya. Gimana jelasnya? Jadi Mustadrak Al-Hakim itu di dalam kitab tersebut itu mencakup hadis-hadis yang Imam Bukhari itu tidak memasukkan sisa hadisnya ke dalam kitabnya begitu. Kebanyakan begitu. Namun sayangnya sekali adalah apa? Imam Hakim sendiri itu sangat bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Oleh karena itu kebanyakan para ulama hadis atau ulama hadis mutaakhirin pada zaman sekarang apabila menemukan hadis itu dari kitab Mustadrak Al-Hakim, apa komentar mereka? Harus direview lagi, harus dicek lagi perway-perwaynya gitu. Dicek perway-perwaynya, harus dicek lagi jarh wa ta'dilnya. Tentunya merujuk lagi kepada kitab jarh wa ta'dil seperti itu yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Wa sahihu annahu fatahu ma syai'un katsirun. Nah, di sini pendapat yang kedua adalah dan yang benar adalah bahwa fatahu ma syai'un katsirun. Yang luput hadisnya, yang tidak dimasukkan hadisnya ke dalam kitabnya itu lebih banyak daripada yang tidak dimasukkan ke dalam hadis tersebut. Faqad nukila 'anil Bukhari. Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari mengatakan sendiri, annahu qala wa ma taraktu minasihai aktsara. Tidaklah aku meninggalkan minasihai aktsara. Dan itulah aku meninggalkan sesuatu dari hadis sahih kecuali itu lebih banyak. Jadi memang Imam Bukhari sendiri itu meninggalkan hadis ataupun luput dari hadis-hadis tidak memasukkannya hadis sahih kepada kitabnya itu sangatlah banyak begitu. Karena tidak mau seperti tadi disebutkan tidak mau menjadi panjang gitu. Hanya cukup hadis-hadis yang maksudnya yang pokok untuk menjadi pembahasan gitu. Karena ada juga meskipun sudah sudah diambil dari 7.000 kan awalnya 100.000 hadis sahih. Nah itu diambil lagi menjadi 7.000. Dan di situ juga masih ada pengulangan hadis yang disaring lagi oleh beliau menjadi 4.000 hadis. Nah begitu. Misalnya kalau 100.000, berapa jilid itu kitab yang ada? 4.000 hadis saja tebel kan segini. Kalau misalnya 100.000 hadis, berapa kira-kira? Mungkin sampai 10 ini ya, 10 jilid, bahkan 11. Ngelebihi Syarhu Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bagaimana dengan syarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau seperti itu? Sangat banyak sekali. Apabila Imam Bukhari mau menuliskan hadis semuanya yang ia hafalkan gitu. Nah, di sini beliau menyebutkan juga Imam Bukhari waqala ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahihin. Beliau mengatakan aku menghafal 100.000 hadis yang sahih. Tadi yang sudah kita sebutkan tadi
wa mi'atai alfi hadisin ghairu sahih, dan juga aku menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Nah, seperti itu. Jadi memang Imam Bukhari itu lebih banyak hafal hadis yang tidak sahihnya daripada hafal hadis yang sahihnya, sesuai dengan yang beliau keterangkan sendiri. 100.000 hadis dia hafalkan, yang tidak sahih 200.000 hadis. Bayangkan 100.000 hadis. Kalau misalnya kita zaman sekarang ini, berapa jilid hadis yang kita hafalkan? Mungkin kutubus sitah itu sudah kita hafalkan baru mencapai 100.000 hadis. Bahkan enggak, belum sampai situ. Masih kurang ya. Masih kurang. Nambah lagi harusnya. Insya Allah ya beliau ya. Baik. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang bertanya silakan. Atau ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Dengan doa kafatul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.